Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini saya masih mau cerita tentang buku. Ada satu buku dengan judul 70 Puisi karya Gunawan Muhammad, antologi puisi Gunawan Muhammad. Yang ini adalah salah satu dari 12 buku yang diterbitkan untuk menyambut usia yang ke-70 dari Gunawan Muhammad. Kata Gunawan Muhammad di halaman belakang, dia menceritakan ini adalah 70 tahun terakhir dia katanya. Ya, Gunawan Muhammad seorang penulis puisi yang saya sukai, saya gemari sejak dulu di sekolah menengah. Begitu juga esai-esai dia, prosa-prosa dia, tulisan-tulisan dia yang terhimpun dalam catatan pinggir. Saya mengoleksi beberapa catatan pinggir ya, karena ada beberapa jilid, ada beberapa jilid itu saya punya di rak buku saya. Saya suka sekali dengan tulisan beliau. Di buku ini ada beberapa puisi yang saya sudah familiar betul, karena memang buku ini adalah dari puisi-puisi lama yang dikumpulkan ulang ya. Salah satunya ini ada satu puisi yang saya udah lama jatuh hati padanya karena saya sering baca. Dulu saya baca di kumpulan puisi Gunawan Muhammad yang berjudul Asmarandana. Di sini ada lagi. Ini judulnya saya bacakan saja ya. Pada sebuah pantai. Interlude. Semua ini hanya terjadi dalam sebuah sajak yang sentimental. Yakni ketika pasang berakhir dan aku menggerutu, masih tersisa harum lehermu. Dan kau tak menyahutku. Di pantai, tepi memang tinggal terumbu, hijau, mungkin kelabu, angin amis, dan di laut susut itu aku tahu tak ada lagi jejakmu. Berarti pagi telah mengantar kau kembali, pulang dari sebuah dongeng tentang jin yang memperkosa putri yang semalam mungkin kubayangkan untukmu, tanpa tercatat, meskipun pada pasir gelap. Bukankah matahari telah bersalin dan melahirkan kenyataan yang agak lain? Dan sebuah jadwal lain. Dan sebuah ranjang dan ruang rutin yang setia. Seperti sebuah gambar keluarga di mana kita berdua tak pernah ada. Tidak aneh. Tidak ada janji pada pantai yang kini tawar. Tanpa ombak. Atau cinta yang pengal. Aku pun ingin berkemas untuk kenyataan-kenyataan. Berberes dalam sebuah garis dan berkata, mungkin tak ada dosa. Tapi ada yang percuma saja. Tapi semua ini terjadi dalam sebuah sajak yang sentimental. Dan itulah soalnya. Di mana ada keluh ketika dari pohon itu mumbang jatuh. Seperti nyiur jatuh. Dan kini tinggal panas dan pasir yang bersetubuh. Di mana perasaan-perasaan memilih artinya sendiri. Di mana mengentara bekas dalam hati dan kalimat-kalimat bisa berlarat-larat seperti semacam affair singkat. Dan kita menelan ludah sembari berkata, wah, apa daya. Barangkali kita memang tak teramat berbakat untuk menertibkan diri dan hal ikhwal dalam soal seperti ini. Lagi pula, dalam sebuah sajak sentimental, hanya ada satu dalil. Biarkan akal yang angker itu mencibir. Meskipun alam makin praktis dan orang-orang telah memberi tanda dilarang menangis. Meskipun pada suatu waktu kau tak akan lagi datang padaku. Kita memang bersandar pada apa yang mungkin kekal, mungkin pula tidak kekal. Kita memang bersandar pada mungkin. Kita bersandar pada angin. Dan tak pernah bertanya untuk apa.
tidak semua memang bisa ditanya untuk apa. Barangkali saja kita masih mencoba memberi harga pada sesuatu yang sia-sia. Sebab gersik pada karang, lumut pada lokan, mungkin akan tetap juga di sana. Apapun maknanya. 1973. Puisi yang sentimental. Sejak pertama saya bertemu dengan puisi ini saya sudah suka. Menurut saya ini puisi yang kalau boleh dibilang ini puisi kamar gitu. Bukan puisi yang menggebu-gebu dibaca di panggung, melainkan puisi yang dibaca sambil termenung. Tentang kisah cinta di tepi pantai. Dengan bait terakhir yang bahkan saya sempat menghafalnya. Barangkali saja kita mencoba memberi harga. Barangkali saja kita masih mencoba memberi harga pada yang sesuatu yang sia-sia. Sebab gersik pada karang, lumut pada lokan. Mungkin akan tetap juga di sana. Apapun maknanya. Bagaimana kita yang sering kali terpancing, tergoda untuk mengintervensi apapun yang ada di sekitar kita. Kejadian-kejadian, bahkan takdir. Pada kenyataannya kita akan kecewa. Karena tak semuanya berada dalam kewenangan kita. Sehingga pada akhirnya kita harus memberi harga pada yang sia-sia. Seperti gersik pada karang, lumut pada lokan. Mereka akan tetap ada di sana apapun maknanya. Menurut saya ini sesuatu yang wow. Ada lagi satu puisi di kumpulan puisi ini yang saya juga suka. Dan bahkan puisi inilah pertama rasanya saya mencoba menulis cerpen, konsep cerpen. Saya sebut konsep karena pada kenyataannya saya tidak pernah mengirimkan cerpen itu kemana-mana. Bahkan saya lupa saya simpan di mana. Sebuah cerpen dengan judul Afterword sama dengan puisi ini. Jadi puisi Gunawan Muhammad ada judul Afterword, setelah kata-kata. Saya membaca puisi ini, saya tertarik, lalu saya menuliskan satu kisah, satu dongeng gitu, yang saya menganggap itu seperti cerita tentang puisi ini gitu. Ya tentu dengan interpretasi saya ya. Yang waktu itu masih sekolah menengah atau kuliah, saya lupa ya, sekitar itu, antara sekolah menengah dan kuliah. Cerita Afterword ini tentang seorang yang ditinggalkan kekasihnya. Awalnya kekasihnya pergi saja tanpa pamit. Awalnya dia masih menunggu. Lama-lama dia mencoba mencari tahu, rajin baca koran. Apakah kekasihnya akan kembali? Ternyata nggak pulang. Sampai akhirnya dia mulai marah terhadap dirinya, terhadap keadaan di sekitarnya. Dia berhenti membaca koran. Dia mulai membenci kata-kata. Dia berhenti berbincang dengan tetangga. Dia mengurung diri di kamar kosnya. Ini ceritanya begitu. Mengurung diri di kamar kosnya, bahkan dia hanya melihat baju-baju kekasihnya. Dia peluk, dia coba menghayalkan aroma tubuhnya. Tapi kekasihnya tidak pulang. Dan dia semakin benci dengan kata-kata. Koran-koran dia buang. Dia mulai memborong mie instan. Dia tidak ingin keluar ke rumah. Dia keluar dari kosnya. Dia semua dilakukan di dalam kamarnya. Dia bahkan mulai membenci kata-kata yang ada dalam pikirannya, ada dalam lisannya. Apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Dia gak mau ada kata-kata lagi di dunia ini. Kebayang kehidupan tanpa kata-kata. Dan saya akhiri konsep cerpen ini dengan satu alinea terakhir. Menceritakan sebuah berita tentang kematian seseorang di kamar kosnya. Dengan kondisi yang mengenaskan. Mati kelaparan. Tokoh cerita kita yang ditinggalkan kekasihnya. Cerita yang tragis ya. Tapi sebenarnya seru itu ya. Mungkin suatu saat saya perlu menulis ulang gitu. Dalam satu cerpen. Nah inilah Gunawan Muhammad. Saya kalau teman-teman ada yang belum kenal dengan Gunawan Muhammad, ya bolehlah dicari-cari. Gunawan Muhammad ini seorang yang udah cukup senior ya. Kelahiran 41 kalau misalnya.
kelahiran 29 Juli 1941 di Jawa Tengah. Ya, beliau sangat asik kalau menulis tulisan di catatan pinggir itu. Dia mengulas tentang hal-hal kecil, dia catat, dia hubungkan dengan berita-berita dunia dengan teori-teori. Terkadang dengan wayang, terkadang dengan kisah-kisah lain. Terkadang dia menulis satu puisi, terkadang dia membahas satu novel, satu cerita, lalu dia gubah, dia hubungkan dengan kehidupan kenyataan. Menurut saya menarik sekali. Ya begitulah ya Gunawan Muhammad. Ini terima kasih pada Galeri Buku Seni yang nggak lama setelah saya bayar langsung dikirimkan. Baru tadi siang saya terima dan saya menikmati sekali. Puisi Gunawan Muhammad. 70 puisi judulnya. Karya Gunawan Muhammad. Tempo PT Graffiti Press. Ya mungkin itu ya. Tetap semangat. Salam literasi. Assalamualaikum.